nusok boga hutang kalau yang mau yang berenya ho. Dosa paling ringannya orang yang riba sama seperti berzina dengan orang tua sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsut fil wujudi karamah wa ihsanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا فتح يا رزاق. أما بعد، الشرفاء والفضلاء جامع العلماء العاملين والمشايخ وكل الأساتذة الذي يحضرون في هذا المكان المبارك وكل يحضرون في هذه الليلة المبارك، فأشهادهم من أهل الخير وأشهادكم من أهل الجنة. Sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati kepada segala para alim ulama, para kiai, para asatidz, para ajangan, para sesepuh, para masyayikh, para guru-guru sekalian yang hadir pada kesempatan ini malam, yang berkumpul bersama kita, para ulama, para kiai, para ustadz, para ajangan, para dai, para mudir, para pengurus masjid, para guru-guru yang lain, yang alhamdulillah begitu banyak kita berkumpul bersama para ulama-ulama kita. Akan tetapi mohon maaf, demi Allah mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan nama antum satu persatu. Namun demikian tidaklah mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para ulama-ulama kita, para kiai, para ustadz, para ajangan kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Begitu pula ayo sama-sama kita doakan khususnya dulu khusus untuk Imamul Habib Sayyidul Mujahid Sayyidul Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah menangkan perjuangannya, Allah hancurkan musuh-musuhnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Amin ya Rabbal. Itu pula kepada para aparatur pemerintah dari jajaran RT, RW, lurah, aparatur keamanan, sipil non sipilnya, serta panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi yang telah mengorbankan jiwa, raga dan hartanya untuk mengagungkan, membesarkan bulan yang mulia, untuk mengagungkan makhluk yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, untuk membesarkan makhluk yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar. Kita doakan juga mudah-mudahan setiap keringat yang menetes dari tubuh para panitia menjadikan pengampunan dosa untuk mereka semuanya. Dan juga mudah-mudahan setiap pundi-pundi harta yang telah dikeluarkan
untuk mengagungkan makhluk yang tiada agung kebandingannya, untuk memuliakan makhluk yang tidak ada banding kemuliaannya. Mudah-mudahan setiap harta yang dikeluarkan Allah gantikan dengan manfaat dunia dan akhirat. Dan juga salam penghormatan saya sampaikan khususiyah bil khusus kepada seluruh jamaah hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, umatnya baginda Nabi besar Muhammad, yang dari dimulainya acara sampai detik ini kita bersama-sama mengagungkan Allah, kita bersama-sama memuliakan Allah, kita bersama-sama membesarkan Allah, karena dialah Allah yang maha agung, yang maha besar, Allah yang maha kasih, dan Allah yang maha rahmat. Saudara, seluruhnya angkat tangannya kita bermunajat meminta kepada Allah. Mudah-mudahan bil barakati syahrul mubarak, syahrul maulud, wa bil barakati Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa bil barakati arba khulafa'ir rasyidin, wa bil barakati sayyidil imam al-mahdi, tidaklah kita pulang dari ini malam kecuali Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah hapuskan dosa keluarga kita, Allah hapuskan dosa ibu bapak kita. Apabila di antara kita ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang susah, mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan kepadanya. Yang belum menikah, mudah-mudahan Allah pertemukan jodoh saleh-salehah. Yang belum punya anak keturunan, Allah berikan anak turunan saleh-salehah. Dan mudah-mudahan bil barakati sayyidil wujud wa sayyidil mursalin, sayyidil anbiya wa babar rahmah, babal maghfirah, huwa nabiyyuna Muhammad. Mudah-mudahan dengan jati dirinya beliau Allah menjadikan diri kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Saudara, alhamdulillah, ini saya mulai ceramah di sini ternyata banyak iklannya, saudara. Ada iklan burung Garuda, ada iklan mobil, apalagi nanti iklannya. Tapi iklan yang lewat nggak ganggu konsentrasi kita, betul? Saya tanya semua jamaah, kira-kira siap serius? Siap dilanjut? Betul? Yakin? Buktikan semangatnya, angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puja beserta puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Huwallahul ladzi la ilaha illa ghairuh, yang mana dialah Allah, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha berkuasa. Maka jikalau ada yang berkuasa kecuali Allah, itu lemah. Allah yang maha kaya, maka jikalau ada yang kaya kecuali Allah, itu miskin. Allah yang maha kasih, Allah yang maha rahmat, dan Allah yang maha memberikan nikmat, yang mana nikmat tersebut begitu banyak Allah berikan kepada kita dari lahirnya kita di dunia sampai detik ini. Begitu banyak karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Khususnya nikmat yang Allah berikan kepada kita pada ini malam, yaitu Allah menjadikan dan memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, yang mana dengan nikmat tersebut, dengan sehat tersebut, itu membuat kalian bisa hadir dan berkumpul pada ini malam. Hadirnya kalian pada ini tempat, duduknya kalian pada ini malam, yang mengundang kalian bukan saya nggak pernah undang kalian, ngajak kalian untuk hadir pada ini malam. Yang mengundang kalian, yang mengajak kalian bukan para panitianya. Panitia nggak ngundang kalian, ustadznya nggak ngundang kalian, kiainya nggak ngundang kalian, tapi yang mengundang kalian hadir pada ini malam, kalian hadir atas undangan dari Allah Subhanahu. Dan hadirnya kita pada ini malam, saudara, duduknya kita pada ini tempat, ini pun menjadikan asbabiyah, ini pun menjadikan sebuah perantara, ini pun menjadikan sebuah perkara, yang mana perantara tersebut
membuat kita semua yang hadir pada ini malam, membuat kita semua yang duduk pada ini tempat, mau yang jauh, mau yang dekat, mau yang duduk, mau yang berdiri, kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saya duduk di sini lantas saya lebih mulia, bukan. Saya duduk di atas, ustaz-ustaz duduk di bawah, terus saya lebih mulia, bukan, saudara. Kita semua mulia di hadapan Allah, itu semua sama rata, saudara. Karena kemuliaan yang kita punya, keagungan yang kita punya, bukan dikarenakan harta yang kita miliki. Kemuliaan yang kita miliki, kebesaran yang kita punya, bukan dikarenakan rumah besar kalian. Mau sebesar apapun rumah kalian, mau sebanyak apapun harta kalian, mau semewah apapun kendaraan kalian, harta tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah. Begitupun saudara, begitupun yang namanya pangkat, yang namanya jabatan, yang namanya tahta, gak membuat hamba itu mulia di hadapan Allah. Mau pangkatnya seorang RT, pangkatnya seorang RW, seorang lurah, seorang camat, seorang bupati, seorang gubernur, sampai sekalipun pangkatnya seorang presiden, nggak bakal ngejamin itu bakal mulia di hadapan Allah. Bahkan sekalipun pangkat jabatannya seorang ulama, pangkat jabatannya seorang kiai, udangnya tinggi, tongkatnya besar, cincinnya banyak, ilmunya luas, hatam berbagai macam kitab, hatam Al-Quran, gak bakal membuat dia mulia di hadapan Allah. Loh, kok bisa begitu nih? Kami hadir begini banyaknya lautan manusia, kami hadir karena kecintaan kami kepada para ulama, kami hadir karena kecintaan kami kepada para kiai, dan kami cinta mereka karena mereka itu mulia. Maka saya jawab, seorang ulama itu mulia, seorang kiai mulia, ustadz mulia, ajangan mulia. Mulia di hadapan manusia belum tentu mulia di hadapan Allah. Ayo sama-sama kita buka kitab Sofwatuz Zubat. Di syair yang ke-8 dalam kitab tersebut itu disampaikan maqala fi syair, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Fa'alim, seorang ulama, bi'ilmihi, dengan ilmunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai mulia karena ilmunya, ustaz mulia karena ilmunya, ulama mulia karena ilmunya. Tapi sayang, ilmu tersebut lam ya'malan, tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak didalamkan. Bahkan tidak sedikit di zaman sekarang ulama-ulama yang mereka punya agama, mereka punya ilmu, mereka paham hukum, tapi mereka malah menjual daripada agamanya Allah. Mereka jual syariat, mereka jual hukum, mereka jual dalil dengan harapan untuk mengenyangkan perut pribadinya. Agama dijadiin tumpangan cari duit. Agama dijadiin apa? Bukan dijadikan dakwah, tapi dijadikan ladang mencari uang, saudara. Maka ulama tersebut, kiai tersebut, ustaz tersebut, mu'adzab min qabli ubadil wathan, akan diazab oleh Allah sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Na'udzubillahi min. Bayangkan saudara, orang yang nyembah berhala, mereka nggak beriman sama Allah, mereka nggak beriman sama Nabi, saudara. Mereka semua kufur dari Allah, mereka keluar dari agama Allah. Orang-orang yang nyembah berhala adalah orang-orang yang goblok, saudara. Mereka bikin Tuhannya pakai batu, habis dibikin pakai batu, mereka sujud sama Tuhannya, saudara. Sampai-sampai ada satu kisah, ini saya nyampaikan kisah kepada kalian. Dulu, ini kisah sebetulnya kisah lucu, saudara. Ini kisahnya Sayyidina Umar sebelum beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kasih tahu kepada kalian, kisah ini bukan untuk jadikan bahan bercanda, bukan untuk meledek Sayyidina Umar, bukan.
Tapi ini kisah lucunya Sayyidina Umar sebelum beliau masuk ke dalam Islam. Jadi saudara, jadi begini, Sayyidina Umar ibn Khattab sebelum masuk ke dalam Islam, beliau itu adalah orang yang menyembah berhala, saudara. Orang yang menyembah bebatuan. Suatu ketika Sayyidina Umar mau keluar dari kota Mekah, mau melakukan perjalanan, saudara. Dia takut melakukan perjalanan ada musibah yang menimpa dirinya. Akhirnya dia ingin membawa Tuhannya, saudara. Dia pengen bawa Tuhan yang berbentuk berhala tersebut, cuman nggak boleh bawa yang bentuknya gede. Dan kalau mau bikin berhala harus batu yang ada dari Mekah, saudara. Karena batunya sudah habis, akhirnya Sayyidina Umar kepikir untuk ngebawa kurmanya nanti dibawa. Akhirnya nanti ketika mau berdoa dibentuklah itu kurma dengan seperti patungnya berhala. Subhanallah, dapat ujian, dapat bencana, subhanallah. Akhirnya apa, saudara? Di suatu ketika Sayyidina Umar udah bermalam-malam gak makan, udah berhari-hari gak makan. Dia minta doa sama Tuhan yang gak dikabulkan. Dia kepikiran bahwa kurma, saudara, kurmanya udah dibikin jadi patung, saudara. Kurmanya sudah dibikin jadi patung. Sayyidina Umar bilang apa? Wahai Tuhanku, maaf, kamu aku makan dulu, nanti aku bikin lagi yang baru, katanya. Tuhan kok bisa dimakan, saudara. Dan sayang beribu sayang, terkadang umat sama sekarang juga banyak. Kalau dulu orang nyembah berhala, nyembah batu, sama sekarang banyak orang-orang yang nyembah pohon, saudara. Kalau nggak nyembah pohon, bawa sesajen ke hutan, bawa petilasan ke sini ke situ. Begitu banyak apa enggak? Di sini banyak yang kayak begitu. Yang kayak begitu bodoh apa tolol? Bodoh apa tolol? Diazab oleh Allah ini ulama sebelum orang-orang bodoh tersebut. Berarti itu ulama lebih bodoh dari orang yang menyembah berhala. Na'udzubillahi min. Terus nih, kalau bukan karena pangkat, kalau bukan karena jabatan, kalau bukan karena harta, lalu kita ini dimuliakan oleh Allah karena apa? Maka jawabannya ayo sama-sama kita buka. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan kepada kita, wa qala Allah Ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Yang artinya, qul, katakanlah, bi fadlillah, dengan kemuliaannya Allah, wa bi rahmatihi, dan juga kasih sayangnya Allah, fa bidzalika falyafrahu, dengan kedua perkara tersebut falyafrahu, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenanglah kalian dengan kedua perkara yang Allah berikan kepada kita. Perkara yang pertama adalah fadlullah, yaitu kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu berupa apa, Beb? Kan Allah punya banyak kemuliaannya. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu semua kemuliaan Allah, Beb. Lalu kemuliaan yang mana yang Allah maksudkan di dalam itu ayat yang kita diperintahkan untuk bergembira dengan kemuliaan tersebut? Maka saudara, ayo sama-sama pada ini malam kita saling mengkaji dan mengaji. Kita buka kitab-kitab tafsirnya para ulama. Saya bawa 4 kitab. Yang pertama, saya bawa kitab tafsir Athur Manthur Bitafsir Bil Ma'thur. Itu kitab karangan Al-Imam Ibnu Abbas rahimahullah. Dan juga kita buka kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Al-Imam Bagawi. Kita buka kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kita buka kitab tafsir Al-Imam Ibnu Kathir, dan juga tafsir-tafsir yang lain, mau di Jalalain, mau Jailani, mau kitab tafsir karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, mau kitab tafsir karangan ulama-ulama yang lain. Semuanya pun sepakat dan menyatakan dalam kitabnya bahwasanya fadlullah, kemuliaan dalam ini ayat, bukan Ar-Rahmanur Rahim, bukan Al-Malikul Quddus, bukan As-Salamul Mu'minul Muhaimin, tapi fadlullah fi hadhil ayat fahuwal Quran. Kemuliaan Allah dalam ini ayat adalah Al-Quranul Karim. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Dan kita diberikan yang namanya Al-Quran, saudara. Kita dianugerahi yang namanya Al-Quran. Kita sebagai umat akhir dianugerahkan oleh Allah yang namanya Al-Quran menjadi penyelamat untuk umat akhir zaman. Di dalam Al-Quran itu menjadi penyempurna seluruh kitab. Kitab Injil ada dalam Al-Quran, Zabur, Taurat ada dalam Al-Quran, dan Al-Quran menjadi penyelamat, Al-Quran menjadi penyempurna kafah bagi seluruh agama, saudara. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, kebaikannya Allah. Dan ini yang saya maksud, yang membuat kita semua mulia, itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita agung, yang membuat kita mulia, itu adalah rahmatnya Allah. Yang membuat kalian masuk dalam surganya Allah, itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kira-kira lanjut apa jangan? Benar. Ini mobil emang nggak bisa diberhentikan? Enggak, ini jalan utama atau gimana? Karunya mau dieureunkeun mah bisa jelema hayang BAB gitu ya. Karunya. Udah, ini saya minta aja begini, daripada nanti repot pakai lama kayak jalan begini. Ini jamaah yang dekat pinggir jalan, mau maju boleh, mau pindah ke belakang sini boleh, mau pindah ke belakang boleh, mau pindah ke samping boleh. Yang penting kasih space. Ini saya takut, ini mobil bis gede nih. Saya takut kena jamaah. Tolong hati-hati. Saya takut. Maju nggak mau maju. Maju nggak mau maju. Aman, aman. Kasal tadi. Ini juga. Bola campur, euy. Pasti nak tanding deui. Apa tuh campur mah? Campur euy. Buku main bagus. Make layar, awewe udah dijiekeun jeung laki. Aduh, pas SMP, Mbak. Hati-hati kabel. Kamu seter. Rem. Seter rum bentar. Seter ya. Awas. Dari mana? Lagi geser sedikit. Apa ada yang Lahun bro, tadi lahun. Bicara lahun. Ada. Tahun mah dah. Baru tahun. Apa bere jalan sakirunya? Apa main teh? Kenapa yang di atas selalu bapak-bapak? Panyaran lu. Kenapa yang di atas selalu bapak-bapak? Om. Aku nama SMP, Bu. Barang. Ayo. Panas. Lanjut, Beb, lanjut. Hei, jongkok gak kelihatan. Jongkok, jongkok. Siap dilanjut. Ini saya mau nanya sama semua jamaah. Saya nggak mau bikin peraturan. Kira-kira mobil yang lewat dikasih lewat apa jangan? Tutup atau buka? Tutup. Bukan salah saya ya. Siap. Gak apa-apa. Jadi biar orang yang mau lewat ngaji juga bareng-bareng. Betul. Ya sudah, kalau mau ditutup, deal tutup semuanya. Ini bukan peraturan saya, ingat, bukan peraturan saya ya. Kalian yang mau.
2, 1, nggak ada suara. Semuanya silakan duduk. Enggak, soalnya bukan apa-apa. Saya kalau ceramah itu nggak pernah saya susun, saudara. Jadi apa yang ada dalam otak saya itu yang keluar. Ini kalau lewat-lewat bentar saya nggak fokus jadinya. Makanya jadi biar fokus sama-sama, betul? Tadi sampai mana tadi? Pohon pada ini. Rahmat Allah ya. Rahmatnya Allah, betul? Siap dilanjut? Lanjut lagi tengah, soalnya nggak suka potong ya. Insya Allah kita jelaskan sedikit mundur sedikit, saudara. Itulah yang pertama, yaitu adalah fadlullah ataupun kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua itu adalah rahmatnya Allah, dan rahmatnya Allah yang membuat kita semua mulia di hadapan Allah. Rahmatnya Allah yang saya maksud, karena rahmatnya Allah yang membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat kita masuk dalam surga bukan perkara sholat, bukan perkara zakat, bukan perkara sedekah, bukan perkara haji. Kalian masuk dalam surga bukan karena sholat kalian, bukan karena sedekah kalian, bukan karena puasa kalian, tapi kita masuk ke dalam surga dikarenakan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah adalah Allah menjadikan kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Itu rahmatnya Allah, saudara. Ini contoh saudara. Yang tadi pakai mobil lewat ngadenge ceramah aing, terus mana ngomong, mun kitu berarti mun aing masuk ke surga lain ku sababna salat, yang geus aing teu kudu salat. Mun aing masuk ke surga lain ku sabab sedekah, yang geus aing teu kudu sedekah. Mun aing masuk ke surga lain ku sababna puasa, yang geus aing teu kudu puasa. Maka saya jawab, saudara, saya jawab, yang hadir pada ini malam, mau sebanyak apapun dosa kalian, mau sebesar apapun dosa kalian, tetap insya Allah kalian akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah saya masuk ke surga, dilelapkan heula di neraka. Sakumaha sia loba dosa sakitu lila di neraka. Kita masuk ke dalam neraka lantaran kusabab meninggalkan perintah Allah, lantaran kusabab meninggalkan syariat Allah, lantaran kusabab meninggalkan kewajiban Allah. Maka itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min. Jadi fadlullah dan rahmatnya Allah di sini, yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu adanya baginda Nabi. Maka saudara, kita semua dimuliakan oleh Allah karenanya baginda Nabi besar Muhammad. Alladzi mata'allaq, apapun yang terikat, apapun yang bersandang kepada Nabi, maka itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dah kalian melakukan zina, mau kalian melakukan judi, mau kalian mabuk-mabukan, mau kalian bermaksiat, ketika kalian terikat kepada baginda Rasul, kalian dipastikan tetap akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, Bib, kok bisa begitu, Bib? Kok bisa, Bib? Orang yang maksiat tapi ketika terikat sama Nabi, dia dimuliakan oleh Allah. Maka ayo sama-sama saudara, tadi saya buka kitab tafsir, betul? Saya buka 4 kitab. Sekarang ayo sama-sama kita buka kitab Hasyiyah Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj bisyarah Minhajut Talibin. Bib, saya nggak pernah dengar itu kitab, Bib. Apaan kitab Hasyiyah Syarwani? Kitab Hasyiyah Syarwani karangan Al-Imam Ahmad Asy-Syarwani. Itu kitab diambil daripada kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tuhfatul Muhtaj diambil daripada kitab Minhajut Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi, saudara. Jadi ilmu agama ini luas, bukan cuma furudul wudu sita, rukun Islam khamsa, bukan cuma itu. Hukum agama, ilmu agama itu luas. Kalau kalian di sini ada santri, ada santriawan, santriawati, kalian tidak akan aneh dengan 3 hal. Apa 3 hal? Yang pertama, matan atau mutun. Yang kedua, syarah.
Yang ketiga khasyiyah. Khasyiyah itu penjelasan dari syarah. Syarah itu penjelasan dari matan atau mutun. Matan itu pokoknya, syarah itu penjelasannya, khasyiyah itu penjelasan dari penjelasan yang menjelaskan daripada sebuah pokok, saudara. Jadi ini kitabnya tebal, saudara. Dalam ini kitabnya jarang ditemui oleh umat. Bahkan mungkin kalian pun tidak pernah mendengar kitab Ihya'ul Mayyit ataupun Asy-Syarahul Mu'abbad di Ali Muhammad karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Mungkin kalian nggak pernah dengar, mungkin kiainya pun nggak pernah dengar kitab Asy-Syarahul Mu'abbad di Ali Muhammad. Ini kitab saya kasih tahu, ini kitab Syarahul Mu'abbad di Ali Muhammad itu kitab yang bahaya, saudara. Kenapa? Ini kitab bahaya. Kalau kitab ini diketahui oleh umat Islam, mungkin bisa jadi kecintaan kalian akan bertambah kepada itratul Rasul. Tapi bisa juga kalian membenci itratul Rasul. Bisa menambahkan kecintaan ke habaib, bisa membuat benci ke habaib, saudara. Itu Asy-Syarahul Mu'abbad, kemuliaan yang abadi di Ali Muhammad kepada keluarganya Nabi Muhammad. Masih banyak kitab-kitab yang tidak kita ketahui, saudara. Kita lanjut ke dalam pembahasan topik. Kitab Khasyiyah Asy-Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Dalam kitab Khasyiyah Syarwani itu menerangkan, menjelaskan. Sebelum saya jelaskan tentang kitab Khasyiyah Syarwani, saya lupa satu poin kitab, saudara. Kitab Taqriratus Sadidah fil Usulul Fiqh lil Alamah Al-Habib Zain ibn Sunni, karangan Al-Habib Zain ibn Sunni. Kita buka kitab Taqriratus Sadidah dulu. Dalam kitab Taqriratus Sadidah babul awal, masih bab yang awal, masih bab tentang toharoh yang menjelaskan babul moya ataupun bab tentang air. Dalam penjelasan bab tentang air itu banyak menjelaskan al-ma'u duna kullatain, al-ma'u kullatain, wal-ma'ul afdal, al-ma'ul musta'mal, al-ma'ul haram, dan air-air yang lainnya. Dan ada satu hal yang menarik dalam kitab tersebut, dalam penjelasan tersebut, yaitu afdalul miyah arba'atul moyah. Paling afdalnya air, paling bagusnya air, paling mulianya air, arba'atul moyah. Ada 4 macam air, saudara. Apa saja 4 macam air tersebut? Yang pertama, ma'un Nabi SAW, air yang keluar dari jemari-jemarinya baginda Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'ul Zamzam, air yang ada di sungai, yang ada di sumur Zamzam, saudara. Yang kalau orang berangkat haji pulang bawa oleh-oleh air Zamzam. Itu bagus, saudara, itu air. Saya kasih tahu, kalau antum dapat oleh-oleh air Zamzam, minum itu air sambil berdiri pun nggak apa-apa, saudara. Minum itu air, bacain niat, bacain yang bagus-bagus. Antum pengen anaknya pintar, bacain di air tersebut. Antum pengen anaknya soleh, bacain di air tersebut. Karena itu air yang paling afdol yang hanya ada di zaman sekarang, saudara. Karena kalau kita bahas airnya Nabi udah nggak ada, Nabi udah wafat, saudara. Yang ketiga, ma'ul Kautsar. Yang ketiga adalah air telaga Kautsar yang insya Allah kita semua akan meminum dari air tersebut. Amin ya rabbal wa akhirah. Dan adapun yang terakhir, ma'ul Nil Misri, air sungai Nil yang ada di Mesir, saudara. Itu afdalul miyah, itu paling afdalnya air. Kita kesampingkan dulu. Nih, ini afdalnya air nih. Ayo kita buka kitab Khasyiyah Syarwani. Dalam kitab Khasyiyah Syarwani menerangkan juga sama poinnya. Kalau tadi afdalul miyah, kalau dalam kitab Khasyiyah Syarwani, inna afdalal layali arba'atil layali, sesungguhnya paling afdalnya malam, paling baiknya malam, paling mulianya malam, arba'atil layali, ada 4 malam, saudara. Yang tadi air ada 4, sama malam juga ada 4, saudara. Apa saja malam yang mulia? Yang pertama, Lailatul Itsnain ataupun malam Senin. Yang kedua, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, Lailatul Mi'raj, malam Isra wal Mi'raj. Wa akhirahu Lailatul Jumu'ah, dan adapun yang terakhir adalah malam Jumat. Nah, dalam pembahasan ini ada 2 poin. Ada 2 poin yang kita ambil. Yang pertama afdalul layal, yang kedua afdalul miyah. Yang pertama afdalul
afdolnya malam, yang kedua afdolnya air. Kita lihat ada satu hal yang menarik, saudara. Ada satu hal yang menarik dalam yang pertama, yang kedua sama-sama disebutkan. Yang pertama kali itu terkait kepada baginda Nabi. Yang itu pertama ma'un Nabi, air yang keluar dari tangannya Nabi. Kalau di malam Lailatul Itsnain, malam dilahirkannya Nabi. Maka saya sampaikan kenapa itu semua bisa mulia dan menjadi nomor yang pertama, karena itu terkait kepada baginda Nabi. Lebih kok bisa begitu? Allah mengatakan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kok bisa malam Senin berarti lebih baik daripada malam Lailatul Qadar? Malam Senin lebih baik daripada malam Isra Mi'raj. Malam Senin lebih baik daripada malam Jumat. Maka saya sampaikan kepada kalian, ya betul. Abuya Sayyidil Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Makkahul Mukarramah, beliau mengutip syairnya Sayyid Amin Qutbi. Sayyid Amin Qutbi mengatakan dalam syairnya, ya Lailatul Itsnaini ma tahsabahat. Apa yang membuat malam Senin itu lebih mulia, lebih agung, lebih besar daripada malam-malam yang lain? Karena Allah tidak akan menciptakan malam Lailatul Qadar kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Allah tidak akan menciptakan malam Isra wal Mi'raj kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Allah tidak akan menciptakan malam Jumat kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Allah tidak akan menciptakan salat, zakat, puasa, haji, umrah kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Allah tidak akan menciptakan dunia, tidak akan menciptakan surga, tidak akan menciptakan neraka, tidak akan menciptakan Adam kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Kenapa? Karena di malam tersebut, itu malam yang menjadikan wasilah, itu malam dimuliakan oleh Allah, lebih mulia daripada malam yang lain, karena di malam tersebut terdapat kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad. Maka sudah sebuah malam saja yang terikat sama Nabi, itu malam bisa dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kalian yang duduk pada ini malam, yang hadir pada ini tempat, yang mulut kalian, lisan kalian membasahi salawat kepada baginda Nabi? Lalu bagaimana dengan hati kalian yang dalam hati kalian terukir namanya Nabi? Lalu bagaimana dengan kalian yang jauh hadir ke ini malam hanya untuk mengagungkan Nabi, hanya untuk membesarkan Nabi? Maka inilah yang menjadikan wasilah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Saya tanya, kira-kira senang atau tidak? Senang apa enggak? Senang. Kita semua mendapatkan kemuliaan karena adanya baginda Nabi besar Muhammad. Falyafrahu, kata Allah dalam ayat yang awal tadi saya sampaikan, bergembira kalian. Maka saudara ikhwan rahimakumullah, hadirnya kita pada ini malam untuk menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kita gembira, Allah perintahkan kita bergembira, bersenang, bergembira ria. Untuk apa? Bergembira atas dilahirkannya baginda Nabi, saudara. Maka ini yang menjadikan jawaban. Ini yang menjadikan jawaban. Kalau ada yang bilang, kenapa kita cuma merayakan hari lahirnya saja? Kenapa ketika Nabi wafat kita tidak adakan haulnya? Oh, kemarin Abu Yauci innalillah, beliau meninggal. Tahun depannya ada haul para ulama, ada haul Mama Nahrawi, ada haul Abu Yauci, ada haul Mama Nawawi, apa yang dari Banten itu, Tanarah, Syekh Nawawi Tanarah, itu semua ada haulnya semua. Kenapa para ulama ada haulnya, sedangkan Nabi tidak ada haulnya? Maka jawabannya, kita diperintahkan untuk bergembira dengan kelahiran Nabi, bukan bersedih untuk meninggalnya baginda Nabi, saudara. Kita diperintahkan untuk bergembira dengan lahirnya baginda Rasul. Dan ini pun menjadikan jawaban bahwasanya memperingati maulid itu hukumnya wajib, saudara. Jadi kalau ada orang Wahabi, orang Persis, orang-orang yang otaknya sebleng setengah, yang jenggotnya sehelai dua helai, yang itu otak kepalanya pakai pena, pakai tinta dihitam-hitamin, saudara, yang ngomong maulid haram, maulid sesat, maulid bid'ah, tahlil haram, tahlil sesat, tahlil bid'ah, haul haram, sesat, bid'ah, tawasul haram, tawasul sesat, tawasul bid'ah, karena nggak ada di zaman Nabi. Suruh ngaji tafsir ini ayat, saudara.
Suruh ngaji, ini penjelasan ayat, saudara. Orang dulu kita bahas Abu Lahab. Abu Lahab adalah orang yang masuk dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Asfalun nar, neraka yang paling bawah, saudara. Tapi Abu Lahab inda yaumul itsnin, ketika di hari Senin, Abu Lahab mendapatkan nikmat dari Allah. Azabnya diliburin, dapat makanan dari Allah, dapat minuman dari Allah. Kenapa? Karena dulu ketika masih hidup, Abu Lahab ketika Nabi lahir, Abu Lahab gembira, saudara. Abu Lahab bahagia, dia ngasih makan ke orang lain, dia ngasih makan minuman ke orang lain, bergembira dengan lahirnya Nabi, dikasih nikmat sama Allah. Orang kafir aja masih dapat nikmat karena senang sama lahirnya Nabi. Lalu gimana orang Islam yang senang dengan kelahirannya Nabi? Lalu bagaimana kalian benci sama kelahiran Nabi, saudara? Na'udzubillahi min. Tapi ini saya kasih tahu, kadang di kampung-kampung suka nggak paham, saudara. Kadang di kampung-kampung suka nggak paham, suka dipakai nih kalau peringatan Maulid, suka pakai hadisnya Nabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidur rasul kuntu lahu syafi'an yaumil qiyamah. Ini hadis, kenapa saya lupa? Karena ini hadis bukan hadis yang sahih. Ini hadis dhaif, saudara. Nggak ada di kitab-kitab hadis. Man azama maulidur rasul kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Bahkan ada yang lagi mengatakan, siapa yang ngasih makan ketika peringatan Maulid dapat pahala segunung emas. Kalau orang Wahabi dengar kalian ngomong kayak begini di peringatan Maulid, seserian manehna. Katingali jelma goblok eta. Katingali jelma nu teu ngaji. Katingali jelma nu teu mahamkeun hadisnya Nabi. Hati-hati, saudara. Ini saya kasih tahu, saya bukan orang Banten, tapi saya tahu Banten lagi jadi incaran orang-orang Wahabi, saudara. Banten lagi jadi incaran orang-orang Syiah, bukan hanya Wahabi saja. Banyak di kampung-kampung, bahkan demi Allah. Saya kemarin dakwah daerah Ujung Kulon. Di mana itu Ustaz kemarin saya? Di kampung Cegok. Oh, Cegok. Di kampung Cegok yang udah nggak ada kampung lagi seterusnya. Saya jalan ke sana 3 jam, saudara. Saya mikir, aing lamun ditayangan polisi ngumpet ka dia mau ketahuan, saudara. Tong karena polisi pemajikan aing mau neangan aing ka ditu mah. Kalau jauh pisan teh aing balik ti dieu ieu tah suara aing beak di ditu tah. Kalau capek aing ka ditu subhanallah. Di kampung itu masyarakatnya bilang, di RT sebelah, di kampung sebelah udah banyak yang masuk Wahabi, udah banyak yang bilang Maulid itu haram, Maulid itu bid'ah, Maulid itu nggak ada di zaman Nabi. Akhirnya apa? Kami menjadi kesulitan untuk merayakan Maulid. Tolong jelaskan perkara masalah Maulid. Akhirnya saya jelaskan pada itu malam di tempat tersebut. Nah, pertanyaannya di sini jelasin apa jangan? Singkat aja ya. Nggak usah lama-lama ya. Malas sebenarnya saya bahas. Sama karena ngedebatin orang goblok sama-sama gobloknya, saudara. Mereka paling sering pakai hadis kullu bid'atin dalalah wa dalalah finnar. Itu paling sering yang mereka pakai. Semua perkara yang ibadah tersebut nggak ada di zaman Nabi itu sesat. Orang yang melaksanakannya ditempatkan di neraka Allah. Maka saya katakan ini hadis benar sahih, saudara. Cuman ada penjelasan. Ada 2 penjelasan yang bisa kita ambil. Yang pertama penjelasan madhab, yaitu Imam Syafi'i mengatakan innal bid'atu bid'atani. Yang namanya bid'ah ada 2 bid'ah. Yang pertama nanti saya jelaskan sesuai penjelasan ini hadis, yang qasimul bid'ah alal qismain, terbaginya bid'ah juga menjadi 2 bagian. Yang pertama bid'atul hasanah atau bid'ah yang baik. Yang kedua bid'atul dhalalah atau bid'ah yang sesat. Nah, ini ada 2 bagian, ada 2 kelompok, saudara. Ada yang baik, ada yang sesat. Al-Quran yang ada di zaman sekarang itu tidak seperti Al-Quran yang ada di zaman dulu. Zaman dulu nggak ada yang namanya Al-Quran bentuk kitab begitu, nggak ada. Al-Quran di zaman Nabi itu ditulis di pelepah korma, saudara. Al-Quran di zaman Nabi ditulisnya di pelepah tulang, saudara. Yang sudah dizebak, yang sudah disamak itu tulang, saudara. Itu kulit sudah disamak oleh mereka, jadi nggak najis lagi. Ditulisnya di pelepah kayu, saudara. Nggak di kertas kayak sekarang. Dulu Al-Quran nggak ada harokat. Dulu Al-Quran nggak ada pembatas antar surat. Dulu Al-Quran nggak ada nama-nama surat, saudara.
Semuanya apa yang diturunkan oleh Nabi disampaikan kepada umat, umat menghafalkan. Itu yang ada di zaman dulu. Al-Quran baru dibentuk kitab di zamannya sahabat. Al-Quran baru diharokatkan fathah, kasrah, dhammah. Itu baru ada di zaman tabi'in, yaitu di zamannya Hajjaj ibn Yusuf, keturunan dari Abu Sufyan bin Yazid, keturunan dari Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu baru ada di zaman itu, saudara. Hajjaj ibn Yusuf namanya. Dia yang ngasih harokat di Al-Quran, baru menjadi kemudahan untuk kita. Kalau ngomongin bid'ah, Al-Quran juga yang sekarang itu bid'ah, harokatnya bid'ah, karena nggak ada di zaman Nabi. Tapi menjadi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, karena menjadi kemudahan untuk kita. Lehangun ngaji jelema Arab, orang-orang Arab memakai harokatnya nggak yang haul kita mah. Coba siang ngaji itu mau harokat, wah bisa orang baca anak, betul. Jadi kemudahan buat kita, alhamdulillah. Terus kalau bid'ah dolalah gimana, Bid? Bid'ah yang sesat gimana, Bid? Bid'ah yang sesat, noh kemarin ada pondok pesantren Al-Kapiyah namanya, Azitun Al-Kapiyah. Mana nanyain sholat isya 100 rakaat, sudah. Bayangkan Rusia itu sholat isya 100 rakaat. Tahun kalah 100 rakaatnya sia 20 tilu hungkul, 20 tilu hungkul sholat taraweh. Nggak sangat sia sholatnya, nggak setara sholat kita mau salah pondok pesantren Jawa Tengah apa Jawa Timur saya lupa itu. Nggak tahu untuk nyindir seseorang, nggak tahu bagaimana. Tapi kan ini yang namanya bid'ah dolalah, saudara. Isya cuma 4 rakaat malah ditambah jadi 100 rakaat. Azaitun, oh kemarin khutbah Jumat kok awewe. Ini yang kacau, saudara. Ini yang menjadi bid'ah dolalah. Nggak ada ajarannya, nggak ada rujukannya, nggak ada kebaikannya, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham apa enggak? Sampaikan dalil yang paling kecil. Itu dalil kitabnya adalah Ta'lim Muta'lim, saudara. Dalam kitab Ta'lim Muta'lim bisa kita dapatkan sebuah dalil hadisnya yang berbunyi kullu bid'atin dalalah wa dalalah. Dalam hadis yang berbunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimin. Jadi menuntut ilmu agama itu wajib dengan dalil tersebut. Tapi saudara, kalau kita perdalam ini hadis, kalau kita perjelas ini hadis, wajibnya menuntut ilmu itu bukan mutlak ilmu agama, saudara. Wajibnya menuntut ilmu bukan mutlak ilmunya Islam. Wajibnya menuntut ilmu bukan mutlak hukumnya wajib menuntut ilmu agama Islam, bukan. Bukan juga menuntut ilmu yang manfaat, bukan. Jadi kalau ada saya tanya ilmu apa yang wajib dituntut, agama, jawabannya benar tapi kurang tepat. Dijawab ilmu Islam, jawaban benar tapi kurang tepat. Maka ayo sama-sama kita ulik. Ini hasil mujahadahnya saya, hasil saya berbulan-bulan nyari tentang dalil memperingati maulid itu hukumnya wajib. Bagaimana, Bet? Wajib talabul ilmi ya'ni ilmul hal. Itu yang ada di bawah hadis talabul ilmi di dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Menjelaskan apa? Wajibnya menuntut ilmu ya'ni ilmul hal, yaitu ilmu keadaan. Ma ma'nal hal? Apa maksud daripada keadaan? Ma yatawassalu ilal wajib fahuwal wajib, aw yatawassalu ilal fardan fahuwal fardan. Apa yang menyampaikan kita kepada perkara wajib, maka pelantara itu wajib. Apa yang menyampaikan kita kepada perkara fardu, maka perantara itu hukumnya fardu. Maksudnya bagaimana, Beb? Contoh, ada satu poin lagi yang nanti bakal kita dapatin. Ini poin pertama. Ada satu poin lagi yang bakal kita dapatin ketika saya menjelaskan ini. Saya tanya semua perempuan dulu nih, Bu, semua jamaah yang perempuan saya tanya, nutup aurat itu hukumnya wajib atau sunnah? Benar? Yakin? Benar? Tapi katingal saya mewajibnya pakai tiung pas pengajian doang. Benar, Pak. Jadi giliran ngaji karena pakai tiung.
sok tingali isukan tingali kernyapuan imah tuh make tiung make daster doang karena ngajemur kutang make kutang doang Cakep. bener teh leres karena mandi di sungai nyantui ditinggali ke kula laki oge pamit katutup kumakeun heueuh pan eta oge aurat jadi saya mah wajibnya pas pengajian doang bener leres kunaon coba eta saha ngomong hareudang teh saha eta ngomong hareudang Contreng. ya lamun sia ngomong hareudang berarti sia ngomong kos kieu ieu Habib iraha balikna aing geus tadi make tiung hareudang ya gitu teh balik aing mun kitu saya tanya lagi nutup aurat hukumnya apa benar jadi kira-kira besok kalau keluar rumah siap nggak nutup aurat benar awas ya doa aing ya aminkan doa aing ya mun isukan aya awewe muslimah keluar imah atawa salangkah kawar panto imah na teu make tiung doakeun sing botak rambutna lamun sia sudah merasakan penuaan rambut rontok eta doa ti aing berarti hadis saya tanya lagi lamun meuli acuk hukumnya wajib atau sunnah naon dalilna hukum meuli acuk naon sunnah atau wajib ari sia matre lain kira wajib unggal poe kudu meuli acuk hukum beli baju itu adalah mubah dilaksanakan wae teu kajeun tidak ada larangan tidak ada perintah poin yang kedua kita dapatkan takayyarul ahkam perubahan hukum biqadril hal dengan kadar keadaan maksudnya bagaimana yang tadinya mubah bisa berubah mutlak wajib kalau kita membeli pakaian digunakan untuk menutup jelas sampai sini paham sampai sini bahkan yang hukumnya haram itu bisa dia diperbolehkan makan babi haram atau halal tapi bisa diperbolehkan bukan dihalalkan bukan diperbolehkan kok bisa Beb? Itu PR buat para ulama nanti ngejelasin masyarakat mun aing mah lobakeun deh tong ngejelaskeun nanti. Nah, saudara ikhwan rahimakumullah itu menjadikan sebuah penjelasan awal. Ada taghayyurul ahkam, ada mayatawassalu ilal wajib fahuwal wajib. Sekarang saya tanya lagi bersolawat sama Nabi hukumnya wajib atau sunnah? Dalilnya apa? Saya ngomong wajib dalilnya naon? Cuk awewe teh aing salah wae Bib. Iraha deui aing bisa ngalahkeun awewe. Pan biasana laki wae sok salahnya. Matana ayeuna ku aing sikat si awewe. Well teh. Aing balik di Banten langsung menang julukan Habib Well. Bersalawat sama Nabi hukumnya wajib dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu dalam kalimat tersebut ya ayyuhalladzina amanu hai kalian orang-orang yang beriman berarti ini ayat menunjuk untuk kita semuanya sallu bersalawatlah kalian alaihi kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kita ulik dulu nih ayat per ayat, kalimat per kalimat dengan kaidah nahwu sharaf. Ya, budak si anu jurumiyah. Bisa teh. Santri tadi dia. Santri badak. Santri aya santri. Ku aing tes dae. Alpiah dae. Menang cepet ya ti aing. Dae. Santri. Saya mau karak bener duit dae sia. Nggak usah pakai alpiah. Kecil aja jurumiyah. Dalam kalimat sallu
Itu fi'ilnya fi'il apa? Coba. Larinya. Mandi. Fi'il amar. Fi'il amar itu adalah kalimat fi'ilnya fi'il untuk perintah. Itu satu. Dalam kalimat sallu itu domirnya jamak, wahda atau muannas? Jamak. Udah mah fi'ilnya jamak, kalimatnya fi'ilnya amar, udah mah perintah dari Allah jamak. Untuk siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman seluruhnya. Berarti ini perintah dari Allah. Saya tanya, perintah dari Allah hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Berarti sholawat hukumnya malam hari ini kita sholawat atau tidak? Sholawat atau tidak? Satu, kita dapetin kewajiban. Nuntut ilmu wajib atau tidak? Malam ini belajar apa enggak? Dua, kita dapetin. Silaturahmi bagus atau tidak? Tiga, kita dapetin. Lalu apa yang bisa menjadikan ini maulid sebagai perkara bid'ah, sedangkan kewajiban semua didapatkan dalam perkara ini? Ma yatawassalu ilal wajib fahuwal wajib. Apa yang menyampaikan kepada hukum wajib, maka itu dalil menjadi wajib. Kira-kira jelas sampai sini? Paham sampai sini? Siap dilanjut? Siap dilanjut? Betul? Mun aya jelema Wahabi, mun aya jelema Persis datang ke kampung ieu ngomong kieu tong dijawab pakai dalil. Jelema goblok mah liar, lamun dibalas pakai goblok, saudara. Mun aya jelema Wahabi, jelema Persis datang ke kampung ieu ngomong arek naon sia maulidan nutup jalan kieu eta mah bid'ah sesat eueuh di zaman Nabi. Jawab sia, lamun maulid bid'ah lantaran ku sabab eueuh di zaman Nabi, berarti banget sia oge bid'ah da banget sia mah eueuh di zaman Nabi. Betul kan? Leres. Antara banget maneh nanti kali banget aing ya. Kasep. Geus tinggal lica. Banget aing geus tinggal lica. Geus tinggal lica. Banget kos ieu aya teh di zaman Nabi. Banget kos aing ge eueuh komo dia banget kos sia. Si anak kedua. Terus lamun banget aing eueuh di zaman Nabi, banget aing bid'ah gitu. Sesat gitu banget aing. Asup neraka gitu banget aing. Terus ya, matakna tidak semudah itu penjelasannya besti. Lamun ngaji tong bari he, lamun ngaji bari he udang-udang jadi wahab, masih di wahabis ya. Na'udzubillahi min. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Lanjut. Maka kata Allah tadi faliyafrahu, bergembiralah kita. Dan bergembiranya kita bukan hanya memperingati maulid, bukan hanya beli kembang api, bukan hanya kumpulin jamaah, bukan hanya bikin dongdang atas bersyukur atas lahirnya Nabi, bukan. Tapi dengan kita bersyukur atas dijadikan umatnya Nabi, kita juga wajib belajar bagaimana perjuangan Nabi menyampaikan Islam kepada kita. Islam tidak akan sampai kepada kita kalau bukan karena perjuangannya Nabi. Iman, salat, zakat, puasa, haji nggak bakal sampai kita kalau bukan karena darahnya baginda Nabi, saudara. Mereka para sahabatnya Nabi yang mensyiarkan Islam dengan penuh perjuangan sehingga Islam sampai kepada kita. Islam disebarkan dengan rahmatan lil alamin. Islam disebarkan dengan kebaikan. Tapi yang menolak Islam, yang mencoba mengganggu dakwah Nabi menghadapi gangguan bukan kenikmatan. Beda dengan saya enak datang ke sini disambut sama jamaah, datang ke sini dikasih minuman, nggak tahu nanti beres dari sini kasih makan apa enggak, saya nggak tahu, tapi rata-rata dikasih makan saya. Ngeunah kan? Bener tuh? Mungkin siapa kita makan, ayo pukul lo makan. Ngeunah kan? Ngeunah. Nabi enggak. Nabi masuk kota Taif dilempari batu, pelipis Nabi berdarah. Nabi duduk di depan Ka'bah, saudara, bukan ibadah, duduk depan Ka'bah. Di belakang Nabi ada Abu Lahab. Abu Lahab sudah siap untuk mengikat leher Nabi. Diikat leher Nabi
satu ikatannya lagi ditaruh di kuda. Kuda itu dipecut, Nabi diseret keliling kota Ka'bah, saudara. Itu yang Nabi terima. Bukan hanya Nabi, sahabat Nabi Bilal ibn Rabah yang dijelaskan oleh Al-Imam Syekhur Rahman dalam kitab Marahikul Mahdumnya. Dijelaskan Bilal ibn Rabah tangannya diikat, dua-duanya dipasungkan ke dalam tanah, kaki kanan diikat, kaki kiri diikat, pakaian dibuka, dicambuk, dikuliti kulitnya, saudara. Baru ditaruh batu di atas badannya. Khabab ibn Al-Arad badannya, bukan badannya, Khabab ibn Al-Arad wajahnya disetrika oleh besi yang panas, saudara. Nih, ini besi nih, ini besi, kalian taruh di api sampai ini besi memerah, tempelnya sama muka kalian. Itu rasa jadi Khabab bin Al-Arad. Suhaib ibn Amr Ar-Rumi. Saya tanya ibu-ibu di sini punya emas apa enggak? Saya minta emas kalian semuanya. Contoh, saya minta emas kalian semuanya, saya leburkan sampai itu emas lebur, saudara. Sampai itu emas udah betul-betul mendidih, udah ngagolak betul-betul mendidih, betul-betul mendidih. Suhaib ibn Amr Ar-Rumi diikat, tangannya diikat, mukanya dipegangi, saudara. Matanya dibuka oleh Abu Jahal. Abu Lahab ngambil rebusan emas tersebut, disiramkan di matanya Suhaib ibn Amr Ar-Rumi sampai menembus ke dalam otaknya, membuat terputusnya urat saraf, masuk dalam tenggorokan, terputusnya pita suara, dibuat buta, dibuat gila, dibuat bisu. Suhaib ibn Amr Ar-Rumi hanya karena beriman kepada Allah. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu an walidain. Satu keluarga beriman sama Allah. Bapaknya beriman, ibunya beriman, anaknya beriman. Ketiga beriman sama Allah. Yang pertama kali disiksa adalah Ammar selaku anaknya. Ammar ditaruh di batang pohon, dicambuk dan dikuliti, tapi tetap bersikukuh beriman sama Allah. Orang kafir tahu Ammar punya kelemahan, yaitu sangat cinta kepada ibunya. Pikiran orang kafir sangat bejat dan biadab. Ibunya Ammar seorang perempuan tua renta bernama Sumayyah, diseret-seret keliling Ka'bah, saudara. Ditendang kepalanya, diinjak badannya, dicambuk-cambuk dia punya badan, sampai bukan lagi menangis air mata, tapi sudah mengeluarkan darah dari matanya, saudara. Dan itu disiksa di hadapan mata anaknya Ammar. Membuat apa? Ammar hampir keluar dari Islam. Hampir dia keluar dari Islam. Tapi Sumayyah, dia berkata dengan lantangnya, mata yang mengeluarkan darah, badan yang sudah penuh dengan tusukan, Sumayyah masih bisa mengatakan dengan lantang kepada Ammar, wahai Ammar, aku demi Allah, aku ikhlas kalau aku harus mati detik ini di tangan orang-orang kafir. Tapi demi Allah, aku tidak pernah ridho kalau engkau harus keluar dari agama Allah dan Rasulnya. Berikan semangat keimanan kepada anaknya, saudara. Itu yang membuat Ammar kembali bersikukuh beriman kepada Allah. Tapi ada yang harus dibayar oleh Ammar. Ammar harus membayar sesuatu, yaitu ketika Sumayyah memberikan semangat kepada anaknya, didengar oleh Abu Jahal. Abu Jahal mengambil satu bilah tombak yang ujungnya besi, yang bawahnya besi, atas bawahnya besi. Tombak itu diambil, Sumayyah sedang tertidur di atas tanah, dibuka pahanya, saudara, ditusukkan itu tombak dari depan kemaluannya tembus ke leher belakangnya, saudara. Kematian yang harus Sumayyah terima. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita. Ini menjadi pembelajaran ketika seorang perempuan tua renta bernama Sumayyah rela mati mengorbankan nyawanya untuk agama. Dan ini pun menjadi bukti yang pertama kali syahid mati bela Allah bukan laki-laki yang badannya kuat, bukan laki-laki yang masih muda, bukan laki-laki yang bisa berantem, bukan. Tapi yang pertama kali mati membela Allah adalah seorang perempuan tua renta bernama Sumayyah. Ketika perempuan dia rela mengorbankan nyawa untuk Allah dan Rasulnya, maka kalian yang laki-laki, yang masih kuat, yang masih gagah perkasa, yang bisa berantem, kalian semua harus lebih rela mati mengorbankan nyawa kalian untuk bela Allah sampai dia bisa. Saya tanya semua jamaah di sini. Saya tanya semua jamaah di sini. Kira-kira siap bela Allah? Kurang kompak.
kurang semangat. Siap bela Allah, siap bela Nabi, betul. Siap jaga Islam, siap jaga persatuan, siap satu komando ulama, betul. Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya tanya, jawab yang kompak. Dulu para sahabat Nabi memperjuangkan agama Allah susah apa gampang? Susah apa gampang? Benar? Yakin? Dulu mereka mau ibadah susah apa gampang? Susah apa gampang? Kalau umat Islam yang sekarang kita semua beriman sama Allah susah apa gampang? Gampang apa susah? Mau ibadah susah apa gampang? Yang kompak susah apa gampang? Gampang. Kalau kalian bilang gampang, besok sholat subuh harusnya selama ini. Paling ada 5. Paling ada 5. Uyuhan. Biasanya sok yakin makmum namanya, nah imam namanya. Nah. Kalau kalian bilang gampang, sodakoh tuh harusnya gampang. Punya duit 102.000, yang disodakohin berapa? Cepet. Kalau gampang, benar. Kalau kalian bilang ibadah itu gampang, harusnya di bulan puasa banyak yang puasa. Ini mah puasa-puasa, ngagodin. Namun bahasa dari dia ngagodin. Namun bahasa bayem batal diem. Namun bahasa di dia dah. Mojoknya. Biasanya aing sok ningali bulan puasa suka ada kaki tanpa kepala di warung nasi Padang, sudah. Ini banyak tuh biasanya tuh. Ini kan banyak zaman sekarang. Berarti jawabannya ibadah di zaman sekarang itu yang gampang itu betul atau tidak? Betul apa enggak? Maksiat sama sekarang gampang apa susah? Gampang apa susah? Mau zinah gampang apa susah? Mau zinah gampang apa susah? Gampang. Udah ada aplikasi hijau. Benar kan? Benar. Ya, kemarin sih ya. Paling omes kabeh ya. Otak-otak mesum. Zina itu dipermudah Pak sama sekarang. Zina itu dipermudah. Harga perempuan sama sekarang tidaklah lebih mahal dari sendal. Harga perempuan sama sekarang tidaklah lebih murah dari sendal saya. 2,5 udah dapat. Diskon lah. Nih Habibnya ho aing dibandingnya hukum manehna ya. Maka dijelma aing. Sama sekarang mau mabok gampang. Pakai iPhone bisa mabok. Pakai bensin bisa mabok. Mau judi gampang. Nggak harus berumpet tapi sekarang di HP juga bisa judi. Betul? Nah, benar. Slot ya. Saya kasih tahu nih. Ingat, kita itu adalah rakyat. Kita rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Kalau kita rakyat, kita punya wakil. Namanya wakil rakyat. Rakyat udah nggak usah main judi online, kan sudah diwakili sama wakil rakyat. Ya homeren. Eta nu kamari ketahuan keur main slot, Candy Crush. Cuk manehna. Tapi yang curiga kemarin warga loba nutu menang bansos. Ongkos nama duit bansos dipakai ngadepok ku manehna. Ya meureun. Aya meureun saeutik mah. Na'udzubillahi min. Ini saya kasih tahu, kalau di kampung ini banyak yang suka main slot. Saya kasih tahu, tidak ada orang yang kaya mau gampang ngajak orang kaya. Kaya tidak semudah itu, bro. Penuh dengan perjuangan. Aing loba duit, loba ieu. Wah mungkin aing arek ngajadikeun si jelema kaya. Pasti aing heula jadikeun kaya. Gitu sistem jelema. Bahkan kalau bisa memperkaya satu orang, slot sistemnya dikasih menang. Udah menang, ketagihan, dikasih kalah. Udah mau lepas, dikasih menang lagi.
Sampailah begitu terus. Dan biasanya orang yang suka main slot, kalau dia habis duit untuk ngedepo, motor dia jual. Motor udah dijual, isi rumah yang dijual. Isi rumah udah habis, nginjem ke Bang Emo. Ibu-ibu, Ayah di Bang Emo, ayah. Ayah. Paksila, korimantay mo. Biasa nu nginjem ke Bang Emo, lain ibu bapak-bapak hukum lain. Lain nu main slot oke pian. Biasanya kaum awewe nu sok nginjem ke Bang Emo. Ibu. Lain Bang Emo hukum. Kredit ge sok aya meuli microwave dicicil. Aya teu kitu. Aya. Loba. Bang Emo loba. Di dia aya teu nginjem ka Bang Emo, coba angkat tangan. Yang punya hutang sama Bang Emo angkat tangan coba. Awai sinam. Sinam moal. Dari ribuan jamaah yang angkat tangan enggak ada. So suci sih hareup kali. Geus kitu ki we, doakeun ku urang nya, doakeun. Sing sakabeh jelema saha wae nu boga hutang ka Bang Emo sing dilunaskeun ku Allah. Nu amin nu boga hutang. Coba sekian. Ya, Bu. Nih kita ini. Nginjem ka Bang Emo itu halal apa haram? Halal apa haram? Lantar ku sabab naon? Riba. Lantar ku sabab riba. Mumpung aya palorahna di dieu. Urang kudu sepakat ayeuna nyieun peraturan mulai detik ayeuna. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 1 Oktober. Kita bikin peraturan mulai besok. Hari Senin kalau nggak salah besok. Muat peraturan dari hari Senin. Ini desa apa namanya? Waringin Jaya. Kita buat peraturan di desa Waringin Jaya, dari ujung desa sampai ke ujung desa. Setiap tempat kita bikin banner yang besar, Bang Emo dilarang masuk ke Waringin Jaya. Setuju? Setuju? Benar? Ayo masuk usir. Usir apa jangan? Usir apa jangan? Siapa saya buka hutang? Jadi lamun diusir hutang sia lunas. Memang gitu jelema Indonesia mah. Mun keur boga hutang leuwih kalakan manehna. Mun keur ninjun mun aya teu 100 mah. Pas ditagih leuwih galakan manehna. Kahade Bu, ya kahade ku yang berenya hos ya. Nu sok boga hutang ka Bang Emo ku yang berenya ho. Dosa paling ringannya orang yang riba sama seperti berzina dengan orang tua sendiri. Ada enggak ibu-ibu? Na'udzubillahi min. Maksiat udah banyak, yang sesat udah banyak. Tadi saya bilang ada Wahabi, ada Persis, ada Ahmadiyah, ada NII-nya, banyak. Bahkan ada lagi yang mungkin kalian tidak tahu. Nama ajarannya, nama alirannya adalah Syiah. Pernah dengar apa enggak? Pernah apa enggak? Pernah. Hati-hati, yang nggak pernah dengar saya kasih tahu. Orang Syiah ngajak orang biar masuk ke ajarannya pakai duit, saudara. Pakai duit. Duitnya nggak kecil, satu kepala 20 juta, saudara. Satu kepala yang masuk ke ajaran Syiah 20 juta per 3 bulan, bukan per kali masuk. Masuk satu kali dikasih buku, enggak, per 3 bulan dia dikasih 20 juta kalau masuk ajaran Syiah. Hayang moal, hayang moal, mau apa enggak? Oh, enggak, pan duitnya can ayah hal berbeda. Coba ayah hal berbeda cicing sih ya. Hati-hati. Ciri-ciri ajaran Syiah itu kawin kontrak. Pernah dengar? Kawin kontrak, nikah ngan sakieu geus cerai. Ada lagi mut'ah. Mut'ah teh kumaha? Contoh. Punten ieu aing nyontokeun imah soalna ieu. Punten nu buka imahna punten. Imah ieu, tetangga lain.
Tangga lain. Imah iya ngasaan pamajikan eta, imah iya ngasakan pamajikan iya. Barter pamajikan. Kulingan. Itu ajaran Syiah. Tukar pakai. Bahkan orang-orang Syiah syahadatnya itu beda, saudara. Syahadatnya orang Syiah itu beda. Kalau kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, itu kalau kita. Kalau orang Syiah, saya contohin saja, nggak usah diikutin. Kalau orang Syiah, syahadatnya ditambahkan dengan nama Ali. Syahadatnya itu ditambahkan dengan nama Ali, yaitu Ali Waliyullah, yaitu Sayyidina Ali. Ditambahkan lagi apa? Abu Bakar, Umar, wa Utsman finnar. Itu orang Syiah. Orang Syiah melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Utsman. Sayyidina Aisyah dilaknat oleh orang-orang Syiah. Dikatakan Sayyidatuna Aisyah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, mereka semua masuk ke dalam neraka karena mengambil jabatannya Ali sebagai khalifah. Mengatakan Sayyidina Aisyah, Ummul Mukminin. Kita semua perempuan, kita bakal punya umi di surga nanti, Sayyidina Aisyah. Itu yang ada di surga bersama kita. Dilaknat oleh orang-orang Syiah. Kenapa? Karena perang Jamal melawan Sayyidina Ali saat itu. Perangan antara mertua dengan menantu. Hati-hati saudara. Ini banyak ajaran-ajaran sesat zaman sekarang. Makanya yang bisa membuat kita terjaga di zaman sekarang ditambah dengan banyak maraknya maksiat, maraknya kesesatan, tidak lain tidak bukan berpegang teguh kepada agama. Yang bisa mengajak kita kepada agama yaitu para ulama di kampung ini banyak apa dikit? Di desa ini banyak apa dikit? Banyak, alhamdulillah. Cuman saya kasih tahu, harus hati-hati pilih ulama. Jangan sembarang pilih ulama. Tukang mabok, tukang judi, tukang zina kalau pakai gamis, pakai sorban, pakai udeng, pakai cincin, bawa ite, keluar imah di garawan, kiai badai kemana? Langsung jadi kiai pada tukang mabok, saudara. Zaman sekarang mau jadi ulama gampang, banyak kiai-kiai di mana-mana, mereka semua itu mereka semua bukan punya ilmu agama. Bahkan yang viral pun banyak. Maka saya kasih tahu kepada kalian, jangan ngikutin ulama karena keviralannya. Yang viral belum tentu dia punya ilmu agama. Yang viral belum tentu dia istiqomah. Yang viral belum tentu dia akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di kampung kalian ada ulama, kiai, ustadz nggak viral, tapi ilmunya masya Allah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, istiqomah, ikutin dia walaupun tidak viral, saudara. Jangan ngikutin yang viral, ulama di kampung ditinggalin, goblok itu namanya. Hati-hati, saudara. Mengikuti ulama, kredibilitas ulama tidak bisa karena keviralannya. Kalau mau ikutin ulama, tapi lu kan panji gumilan, viral mana? Benar? Laras. Makanya harus hati-hati pilih ulama itu. Saya mengkategorikan dua ulama. Yang pertama ulama beneran. Ulama beneran tuh di kampung ini insya Allah ulama beneran semua. Ulama beneran tuh imannya sama Allah, imannya sama Nabi, imannya sama Rasul, imannya kepada agama. Itu ulama beneran. Dan apa kata Imam Syafi'i di akhir zaman kelak? Ikutilah ulama yang dibenci oleh orang kafir, yang dibenci oleh orang-orang munafik, yang dibenci oleh orang-orang fasik. Ikuti ulama tersebut karena mereka menyampaikan apa? Menyampaikan kuntum khairul ummat ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka menyampaikan 3 kewajiban, yaitu amal ma'ruf, nahi munkar, dan sama mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti ulama tersebut. Jangan ikutin ulama yang iman bukan sama Allah. Jangan ikutin ulama yang imannya bukan sama Nabi. Jangan ikutin ulama yang imanuhum fi amplopihim. Kalau enggak, imanuhum fi besakihim.
ngapunten imanuhum fi dongdangnihim. Iman sama amplop. Isi amplop apa? Duit. Kalau perkataan Inggris, money is everything, saudara. Duit itu segalanya. Dan memang betul. Saya tanya semua jamaah yang hadir, ada nggak yang nggak butuh sama duit? Ada apa enggak? Nggak ada. Tong karasia aing nggak butuh kan duit mah. Mau munafik aing nggak butuh kan duit mah. Aing boga pamajikan aing kudu diberi nafkah na kudu make pamajikan aing arek masak na kudu meuli sayur na meuli make anak aing arek sakola na kudu bayar na make ustad di dia arek ngabangun masjid kudu make aing ngabangun pondok pesantren kudu make ngabangun majelis kudu make sakabeh duit butuh ka duit teh jadi masalah. Yang jadi masalah iman sama duit. Kalau iman sama duit, duitnya merah, imannya merah. Duitnya biru, imannya biru. Nu merah duit partai berem, iman ke partai berem. Nyaho merem. Nyaho merem. Nyaho teh. Partai berem nyaho teh. Eta tong disebut. Di sisi banteng nyeruduk aing. Ya bareng. Zaman sekarang ada nggak ulama yang iman sama partai? Ada apa enggak? Ulama iman sama partai ada apa enggak? Ada apa enggak? Banyak apa dikit? Kalau ada ulama imannya sama partai, imannya sama politik, dia bukan ulama tapi anjing-anjingnya partai, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Berarti banyak anjing ya? Anjing tapi pakai imamah. Berarti anjing-anjing bersorban, saudara. Na'udzubillahi min. Kalau ada ulama kayak begitu jangan ikutin, saudara. Jangan ngikutin. Iya, aing berenya kasihannya. Aing berenya kasihan. Aing kan ieu dikawal ku ambulan ngawal aing di partai warna biru. Aing mau nyebutan ngaran, mau nyebutan merek, tapi siang kayak ningali partai nanaon. Eta ngejar aing ya. Arek minta dukungan ke aing ya. Wah, aing teh bingung ya. Diterima moal bantuan. Akhirnya arek ngawal mah da sakabeh jalma ge ngawal mah kajen meureun. Bener teh? Benar teh? Loba ya kadang di tahun politik soal lain. Asal pemilihan presiden, nu asup aing jujur aing jujur kasih aya. Nu datang ka imah aing aya dua partai. Nu kahiji berem, nu kahiji koneng. Geus nawarkan mawa duit sakoper. Sing sumpah aing. Mawa duit sakoper. Eta koper bolak-balik isinya duit cepek kabeh sing sumpah minta naon Beb, tolong menangkan di dapil Kelota ini, minta dukungannya dari Suara Habib koskir. Saya tanya dulu sama orangnya, Bapak agamanya apa? Saya tanya begitu. Oh, Habib kok nanya agama, kalau mau minta tolong kok nanya agama? Enggak Pak, saya pengen tahu aja Bapak agamanya apa? Dijawab, agama saya Katolik. Kalau Katolik itu punya Tuhan berapa? 3. Bapa, Roh Kudus, Bunda Maria. Kardus. Itu orang-orang Katolik punya Tuhan 3. Saya jawab begini, Bapak kan Tuhannya 3, kok minta tolong sama yang Tuhannya 1? Berarti Tuhan saya lebih baik dari Tuhan Bapak. Wah, kita bunga langsung balik mana langsung. Tuh arek nyogok aing ke duit sakit tuh. Aing sogokan geus, ditawarkan pajero geus. Dulu saya subhanallah kalau berjuang tuh bukan main, saudara. 2019, wah, subhanallah lebih parah lagi. Diancam udah pernah, dibaikin udah pernah.
dikasih manis udah pernah, pahit yang udah pernah, tapi tetap saya sampai detik ini alhamdulillah masih istiqomah berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Kunaon? Habib Reza pejuang nih bos, senggol. Alhamdulillah. Lanjut. Terus balik saya balik. Alhamdulillah. Lanjut bener. Jam berapa sekarang ini? Gel jam 12 itu. Dia aing paraha jam secara mah. 2 jam. Wah, gila euy. Teu karasa aing ceramah geus 2 jam. Guys, saudara ikhwan rahimakumullah. Saya mau ngajak semua jamaah di sini kita baca salawat sama-sama buat saudara kita yang ada di Rempang. Tahu Rempang? Rempang itu adalah umat-umat Islam, warga Indonesia yang diusir dari tanah kelahirannya sendiri oleh orang-orang asing Cina. Betul atau tidak? Dan saya kasih tahu, Banten pun lagi seperti itu. Bentar lagi Banten. Saya tanya di Banten nih, khususnya Pandeglang, wisatanya banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Saya tanya, yang megang wisata orang Banten apa orang luar? Banten apa luar? Tambang emasnya banyak apa dikit? Banyak. Yang megang orang Banten apa luar? Maka siap-siap kalian bakal diusir dari tanah kelahiran kalian sendiri. Kalau kalian tidak peduli dengan tanah Banten, saudara. Banten itu tanah pejuang. Banten melahirkan para ulama pejuang, betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau kalian tidak peduli dengan nasib negara kalian, dengan nasib tempat kelahiran kalian, jangan salahkan kalian menjadi tamu di tempat rumah sendiri, saudara. Maka saya tanya nih semua jamaah nih, saya tanya kira-kira siap bersatu untuk Allah? Siap bersatu untuk Allah? Ada orang Cina masuk ke Banten siap diusir? Siap diusir? Kalau ada orang Cina masuk ke Banten, usir apa bakar? Usir apa bakar? Kalau ada orang Cina menguasai Banten, usir apa bakar? Usir apa bakar? Betul. Angkat tangannya takbir. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kita baca salat asghir. Tahu salat asghir tahu? Kita baca salat asghir sama-sama dengan niat tujuan biar Allah menangkan perjuangan sahabat-sahabat kita di Rempang. Biar Allah kasih kesabaran kepada mereka, Allah menangkan perjuangan mereka, amin ya rabbal alamin. Dan juga saudara, ya, aing di Banten teh lebih ke iraha tanggal 7. Saya di Banten sampai tanggal 7, saudara. Ternyata orang Banten cinta sama saya. Alhamdulillah. Sampai dakwah kita dari kemarin, alhamdulillah. Saya itu sudah ninggalin rumah kurang lebih 20 hari, saya ninggalin anak dan istri. Karunya TKI. Ya barek. Enggak, sudah. Maksudnya saya tuh ninggalin istri dalam keadaan sakit. Saya ninggalin istri dalam keadaan sakit udah 20 hari. Sampai sekarang juga masih sakit. Doain biar istri saya sehat walafiat. Emang bek garina kunaon kok geus lila? Heeh, soalnya pamajikan aing garing ku sababna reuneuh. Nyahoreuna. Bener teh hamilnya. Bener teh. Eta pamajikan aing ayeuna keur ngandung anak kelima saya. Ya, lamun sia ngira aing bujangan keneh meri roh tok make tanah mata sia. Tong katipu ka beungeut matakna. Aing beungeut ngora umur geus kolot ieu. Emang bala Habib umur saya baru 29 tahun kurang 19 hari. Anak 5. Lain boros tapi beki enggak. Jadi saya itu sebetulnya masih 28 tahun. Kalau 19 hari lagi tanggal 20 Oktober saya 29 tahun. Berarti bentar lagi saya ulang tahun.
Jadi nanti saya kasih alamat rumah saya ya. Desanya Desa Benteng, Kelurahan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, depan Shelby. Itu tempat rumah saya. Fadol kalau mau ngirim hadiah silahkan. Tapi awas ya mau ngirim pakai COD. Dibayar. Aing lumayan tuh. Beban kae gitu. Enggak bohong-bohong. Doain saja biar saya punya istri sehat. Walafiat. Anak-anak saya soleh-soleha. Biar semua lancar berkah dunia akhirat. Saya juga doain kalau di sini ada pasangan yang baru menikah, yang udah lama menikah, belum dikasih anak, saya doain biar Allah kasih keturunan. Amin ya Rabbal. Juga saudara ikhwan rahimakumullah, tadi saya mau ngajak semua jamaah di sini untuk sama-sama bersedekah. Untuk apa tadi? Rempang. Untuk MUI di sini dan juga untuk pembangunan saya punya pondok pesantren. Soalnya namun diajak MUI hukum, sok nafsuan jemaah. Punten lain masalah ndak MUI lain. Lain masalah itu. Besokan engke bisa, engke pohos ya. Matakna ieu sedekah dibarengin untuk pembangunan saya punya pondok pesantren. Nanti kita akan bagi dengan MUI di sini. Insya Allah biar berkah sama-sama. Saya punya pondok pesantren di Ciamis lagi dibangun, tahfidzul Quran, ribatul ilmi wa ta'wa. Insya Allah bulan Sya'ban dibuka pendaftaran. Pendaftaran ini dibuka insya Allah hanya untuk 50 kuotanya, santriawan, santriawati, dan saya punya pondok pesantren itu gratis 100% untuk yatim piatu. Dan juga untuk yang daftar di kuota pertama angkatan 2024-2025 itu akan diberikan spesial khusus, pendaftarannya gratis dan pendidikan selama 10 tahun gratis, nggak pakai biaya. Matakna dia aing sing sumpah demi Allah, aing yang pondok di awal lebih ke ayeuna loba menawarkan aing kodaan subhanallah dari partai ini, partai itu, partai ini. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, saya mengharamkan diri saya untuk ngambil uang walaupun 1 rupiah dari partai manapun. Bukan hukumnya haram, bukan. Tapi saya yang mengharamkan untuk saya sendiri. Ini haram untuk saya. Kenapa? Saya nggak mau anak-anak santri saya dapat uang haram, saudara. Saya nggak mau anak santri makan uang haram. Ya. Ini dari umat untuk umat. Kebetulan saya biasanya jualan parfum. Cuma karena parfumnya udah habis, jadi saya mau ngajak semua jamaah sama-sama ayo bersedekah. Berapapun yang kalian berikan, saya nggak bisa balas, Allah nggak bisa balas, tapi saya mengharapkan Allah yang membalas kebaikan untuk sekalian. Amin ya Rabbal alamin. Kita baca salawat asghar sama-sama. Nanti tolong panitia mengelilingkan sorban yang saya punya dan juga mungkin ditambah sorban yang lain. Fadhol, kalau ada yang mau sedekah silahkan. Kita baca salawat sama-sama. Tapi ingat, salawat kali ini harus berbeda dengan salawat yang lainnya. Maksudnya bagaimana, Beb? Yang punya HP hidupin flashnya. Yang punya HP hidupin flashnya. Nih. Tolong tukang panggung matiin dulu lampu-lampu yang di panggung nih. Kalau ada lampu di luar di masjid boleh dimatiin, boleh. Yang ada HP hidupin flashnya. Ya lampu luhur aing ya, payahani. Selong soalnya. Ayo, flashnya hidupin flashnya. Angkat. Semua yang punya HP angkat. Beb, bawa HP Beb, pakai senter kayak aja. Pakai korek kayak aja. Mana tukang sound ya? Nah, gitu. Angkat. Mana tuh? Coba saya tanya, di atas ada bintang apa enggak? Ada enggak? Bintangnya turun ke sini semua. Hidupin. Angkat. Yang masih hidupin yang lain, hidupin. Keluarin HP-nya. Kita sama-sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili